Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para jemaah musholla An-Nur Lukang yang sangat saya hormati. Alhamdulillah kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah pada bulan Ramadan ini. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang sangat saya hormati, kita di dalam hidup di dunia, menjalankan aktivitas kehidupan di dunia, tidak ada setiap hembusan nafas, setiap detik yang tidak ada kaitannya dengan agama. Agama adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana kita bertindak, bersikap, serta berbuat. Agama apa yang kita ikuti, disitulah yang akan mengatur serangkaian aktivitas kehidupan kita setiap detiknya. Islam mengatur bagaimana kita makan, Islam mengatur bagaimana kita minum, Islam mengatur bagaimana tata cara masuk rumah, Islam mengatur bagaimana cara kita keluar rumah. Bahkan setiap hembusan nafas kita tiap detik diatur oleh Islam. Makanya ketika kita tetap berprinsip dan sadar bahwa kehidupan kita tujuannya adalah beribadah kepada Allah dan niatnya karena Allah, maka disitulah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berkata, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah di dalamnya. Cuma persoalannya, apakah kita beribadah itu harus sholat saja? Apakah kita beribadah harus puasa saja? Apakah kita beribadah yang dikatakan beribadah itu sedekah dan zakat saja? Tidak. Ibadah meliputi serangkaian aktivitas kita. Setiap detik pun ketika niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagaimana kita mampu memposisikan Allah di atas segala-galanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah adalah Esa. Maksudnya Allah Esa itu bukan hanya sekedar kita yakin bahwa itu Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi kita mampu menjalankan seluruh aktivitas kehidupan setiap detiknya, setiap hembusan nafas yang ada pada diri kita, semuanya diniatkan karena Allah, tidak selain Allah. Makanya terkadang kita dalam urusan menjalankan kehidupan, seringkali menggantungkan otak kita, pikiran kita, masih pakai rumus matematika. Sehingga ketika menggunakan rumus matematika 1 ditambah 1, kita yakin jumlahnya 2. Padahal ketika menggunakan rumus yang diizinkan oleh Allah, bagaimana kita menjalankan kehidupan. Ketika Allah itu berkehendak, ternyata 1 tambah 1 tidak melulu 2. Bisa saja langsung 10, bahkan bisa saja langsung 1000 nilai. Banyak orang yang sekarang kaya, ternyata hanya hitungan detik langsung bangkrut. Banyak orang yang sekarang miskin, ternyata hitungan detik dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, terkadang kita berdoa masih menggantungkan pola pikir kita.
yang menurut pikir itu tidak masuk akal, padahal bagi Allah bisa saja Allah itu mengubahnya dalam sekejap mata. Salah satu contoh misalnya, ketika ada orang berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, sementara saya tidak punya uang, tidak ada dana untuk berangkat ke Makkah. Menurut sebagian ulama, doa yang seperti ini merupakan penghinaan kepada Allah. Kenapa? Karena ketika Allah itu berkehendak, meskipun tidak punya uang sekecil apapun, kalau Allah berkehendak, kita pasti berangkat. Dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ketika kita minta, ya Allah, saya ingin umroh, saya ingin haji. Maka, dengan caramu, ya Allah, dengan caramu. Seperti apa jalan? Tapi persoalannya, memang Allah itu ketika kita minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku, niscaya akan aku kabulkan apa permintaanmu. Niku janjinya Allah. Allah lek kadung janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janji. Lah, ketika kita dungo, pasti dikabulkan oleh Allah. Tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satu diantaranya adalah kita harus yakin Allah yang akan mengabulkan. Jangan setengah-setengah. Kadang kita minta kepada Allah, tapi masih akan dikabulkan. Masa saya bisa berangkat ke Mekah, saya tidak punya penghasilan yang cukup. Urusan makan dan minum juga ruwet. Kok mau berangkat ke Mekah? Itu kan masih menghina Allah, seakan-akan Allah tidak mampu. Padahal kalau Allah berkehendak, orang miskin seperti apapun, kalau sudah diizinkan oleh Allah, pasti berangkat. Banyak orang kaya ternyata tidak dimampukan oleh Allah untuk berangkat. Banyak contoh-contoh yang lain. Makanya, aqrabul maqam ilallahi ta'ala wa huwa sajidun. Ada pepatah yang mengatakan bahwa posisi umat, posisi manusia yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Kenapa? Kenapa sujud? Ketika kita sholat tarawih, ketika kita sholat wajib, sholat sunnah, sholat apapun, ketika kepala kita sujud, diposisikan ada di paling bawah, itu membuktikan bahwa ketika kita sujud, itu membuktikan bahwa otak kita itu tidak ada apa-apanya. Bahkan mohon maaf, otak kita masih ada di bawah bokong kita sebenarnya. Artinya apa? Kita di dalam menjalankan kehidupan, filosofi sujud ini adalah bagaimana kita tidak pakai otak, tidak pakai rasional di dalam menjalankan ketauhidan, menjaga kemantapan dan keyakinan kepada Allah. Menawi Allah kerso, seperti apapun akan Allah ubah nasib kita. Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita ikhtiar usaha berdoa. Tapi urusan seperti apapun kehendak Allah, disitulah Allah yang akan memainkan perannya. Persoalannya kan seringkali kita sebagai manusia, sebagai umat manusia, sebagai orang yang hidup di dunia, seringkali ingin merebut tugas Allah daripada Allah. Kenapa? Kalau istilah bahasa kasarnya itu bertuhan ke pikiran kita. Jadi menurut pikiran kita tidak mampu, tidak akan mampu. Padahal tidak seperti itu rumusnya. Makanya bagaimana kita menjalankan kehidupan dengan penuh tawakal, serta percaya diri, serta husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan aktivitas apapun. Makanya laisa fauqahuma ada dua hal yang mana itu harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita itu terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada salah satu ilmuwan yang menulis tentang bagaimana umat sekarang dengan umat zaman dahulu. Di penelitian itu Yuval Noah Harari mengatakan bahwa orang zaman sekarang itu lebih kaya daripada orang zaman lalu.
dari segi kekayaan, orang zaman sekarang lebih kaya daripada orang zaman lalu. Kenapa? Karena kalau orang yang hidup pada tahun 90-an, itu urusan kendaraan pun kadang tidak punya. Kalau di kampung saya di Jember itu, sulit untuk menemukan orang jangankan punya mobil, sepeda motor pun tidak punya kalau tetangga saya. Mau pinjam sepeda motor pun itu kesulitan. Bukan tidak ada yang minjemin, tetapi memang tidak ada yang punya. Kalau di kampung saya di Jember, sampai diistilahkan lek pengen makan daging ayam niku harus nunggu lebaran katanya. Harus nunggu lebaran pada tahun 90-an waktu itu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang 2025, yang punya sepeda motor jangankan tiap rumah, alhamdulillah tiap rumah sudah punya 3 sepeda motor. Urusan makan daging ayam ndak usah nunggu lebaran Idul Fitri. Alhamdulillah tingkat RT banyak warung ayam geprek. Nopo buktinya? Artinya pergeseran kehidupan dan kekayaan manusia sebenarnya lebih kaya zaman sekarang. Tapi persoalannya adalah lebih bahagia mana orang zaman sekarang dengan orang zaman lalu? Nah, enggak. Orang zaman dulu meskipun hanya makan sama kerupuk, nasi dengan kerupuk, ya dengan kecap, nggih. Saya dulu waktu sekolah SD itu makan mie itu 1 minggu sekali jatahnya. Mohon maaf, bukan mie sedap atau Indomie, tapi mie yang telanjang itu pakai bawang. Itu nikmatnya Masya Allah. Jangan sampai daging ayam. Makan seperti itu 1 minggu 1 kali. Alhamdulillah anak saya sekarang minta ayam geprek tiap hari. Artinya sudah bergeser, kehidupannya sudah bergeser. Tapi persoalannya lebih bahagia mana? Ternyata menurut penelitian, tidak usah ditanya, lebih bahagia orang zaman lalu. Kenapa? Karena orang zaman sekarang lebih mengejar keinginan, kebutuhan yang ada di pikirannya ketimbang yang sudah ada. Sementara orang yang zaman lalu lebih bersyukur terhadap apa yang sudah dimiliki tanpa memikirkan apa yang tidak dimiliki. Jadi itu. Artinya orang zaman sekarang itu lebih berkalkulasi dengan pikirannya sendiri. Lupa ke Tuhannya, lupa ke Allahnya. Dan itu yang mengakibatkan lupa yang sedang dia miliki. Ini salah satu faktor. Atau bahasa kasarnya, mereka untuk zaman sekarang kurang bersyukur. Kenapa? Karena mereka kurang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba di dalam menjalankan seluruh aspek kehidupannya. Diniatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku punya ini sekarang. Aku punya begini. Diniatkan alhamdulillah, nikmat Allah. Tanpa memikirkan milik orang lain. Karena yang terjadi sekarang lebih memikirkan kepemilikan orang lain, ingin mengejar juga apa yang tidak dimiliki olehnya. Lek kita sampun dimampukan oleh Allah untuk punya sepeda motor meskipun jelek. Kalau zaman dulu cukup, alhamdulillah bersyukur sudah punya sepeda motor. Zaman sekarang punya sepeda motor sudah dimampukan oleh Allah. Ternyata melihat punya tetangganya yang lebih baik, ingin ngejar seperti punya tetangganya. Akhirnya apa yang terjadi? Stres, Pak. Pemasukan tetangganya yang punya sepeda motor baik. Pemasukan tetangganya yang punya mobil baik. Keluaran tahun 2025. Mereka penghasilannya 20 juta, 30 juta per bulan. Sementara kita penghasilannya 3 juta, ingin mengejar yang punya penghasilan 30 juta mobilnya. Ya ruwet juga, Pak. Itu yang sering terjadi. Kenapa? Karena mereka lebih sering menuhankan pikiran mereka, mengejar apa yang ada di otaknya, tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang zaman dulu fokus, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, tidak melihat tetangganya. Jadi kalau zaman sekarang itu kadang ya meskipun kurang bertetangga, tetapi ketika punya handphone, punya digital, punya gadget seperti ini, melihat story tetangganya beli barang baru, itu yang garai bikin stres. Kadang kita ingin mengejarnya.
Padahal kemampuan yang diberikan Allah kepada kita itu sudah tidak sama dengan kemampuan yang diberikan kepada tetangga. Makanya tanggung jawab kita bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Niatkan semuanya karena Allah. Kemudian bersyukur kepada Allah. Niatkan semuanya karena Allah. Dan percaya diri karena Allah. Dan selalu optimis, husnudzon kepada Allah. Bahwa ini takdir yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita mendapatkan musibah, masalah, problem apapun yang diberikan Allah kepada kita selalu husnudzon, alhamdulillah. Mungkin ya seperti ini sudah jalanku. Mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau semuanya dikembalikan kepada Allah, bukankah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kita ini lillahi, hanya milik Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kalau kita cuma mengandalkan istri yang akan mendampingi kita seumur hidup, sehidup semati. Kalau istri meninggal dulu, iya kalau ketemu lagi di surga, kalau tidak ketemu ya apa? Kita ngandalkan orang tua meninggal dunia. Iya kalau ketemu lagi di akhirat. Kita ngandalkan teman, sahabat. Iya kalau ketemu lagi kelak di akhirat. Perpisahan, cepat atau lambat, pasti akan terjadi. Urusan ketemu lagi kelak di surga, kita sama-sama tidak tahu. Tetapi pada prinsipnya, tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang kita itu sering mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Sering mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita kejar. Karena urusan gengsi, karena urusan ingin mengejar kepemilikan yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang menjadi penyakit daripada hati kita. Makanya bagaimana kita itu di dalam menjalankan kehidupan, diniatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan menemukan ketenangan yang ada di dalam hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Le awa-awaan niki kabeh sedanten niki hatinya selalu bergantung kepada Allah, karena Allah, bersyukur kepada Allah, sabar atas musibah Allah. Karena pada intinya hidup itu ada dua, lek gak dapat nikmat dapat musibah, habis musibah nikmat lagi, habis nikmat musibah lagi, habis musibah nikmat lagi. Terus seperti itu. Kalau gak laki-laki perempuan, kalau gak malam siang, kalau gak dingin panas, pasti dua hal yang sering terjadi di dunia. Lek tepak seneng ya susah, lek tepak susah ya seneng, lek gak tepak seneng susah. Terus seterusnya. Kadang kita ada di bawah, kadang kita ada di atas, dan terus berputar seperti itu. Ketika kita dapat nikmat, alhamdulillah. Ketika kita sedang dapat musibah, innalillah. Tetap berprasangka baik, husnudzon kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Semoga barokah manfaat kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan, hati kita terus bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi pagi saya sampaikan bahwa kita itu kalau diibaratkan hidup di dunia niki seperti mikrofon, Pak. Bagaimana mikrofon itu? Mikrofon lek kabelnya terus nyambung dengan mixernya, maka mikrofon itu harus tetap hidup seperti apapun tantangannya. Kalau kabel itu tetap nyambung ke mixernya, begitu juga kita. Kalau hati kita tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai mikrofon, kabelnya terus sambung dengan mixernya, maka seperti apapun keadaannya, musim dingin kayak musim panas kayak tepak susah kayak tepak ada nikmat kayak tepak sakit kayak atau tepak sehat kayak, maka mikrofon akan senantiasa tetap hidup dengan posisi sebagaimana mestinya. Tetapi kalau sambungan kabel ini terputus, maka apa yang terjadi? Sambungan kabel yang terputus, maka apa yang terjadi? Maka kesumpekan yang akan terjadi. Ada problem sedikit, kita stres. Ada masalah sedikit, kita stres. Kesetresan orang zaman sekarang bisa disimpulkan karena memang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lek sudah dekat dengan Allah, permasalahan apapun pasti terasa enteng dan terasa nikmat.
tidak diambil sumpah. Karena yakin bahwa Allah akan menghadiahkan sesuatu yang luar biasa setelah kejadian itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Le wong niku wis cedhak kalian Gusti Allah, kabele terus nyambung bek mixernya, maka otomatis orang itu tidak akan pernah stres, tidak akan pernah sumpah dalam menjalankan kehidupannya. Maka tetap optimis, percaya diri, seperti apapun dinamika kehidupan yang terus menghantam kita, disitulah ada keistimewaan dan keajaiban yang sedang Allah yang sudah Allah persiapkan untuk kita. Kapan keajaiban itu? Wallahu a'lam bishawab. Apa setelah kita mendapatkan musibah, Allah langsung memberikan pengganti yang baik? Atau bahkan sampai kita meninggal, Allah tidak memberikan pengganti yang baik, malah Allah berikan kelak di surga? Atau bahkan kita sampai meninggal tidak diberikan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dari serangkaian musibah yang ditimpakan kepada kita, ternyata oleh Allah diberikan kepada anak kita. Kadang tidak diberikan kepada anak, ternyata diberikan kepada cucu kita. Kita tunggu kewajibannya, kita ibadah kewajibannya, kita kerja kewajibannya, yang niatnya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tunggu kewajiban kita, urusan kapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita yakin bahwa Allah pasti mengabulkan. Urusan kapan dikabulkan, entah langsung dikabulkan, itu urusan Allah. Dikabulkan besok itu urusan Allah. Bahkan minggu depan juga urusan Allah. Bahkan 10 tahun lagi itu urusan Allah. Bahkan sampai meninggal pun kadang ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah kepada kita. Ternyata oleh Allah diberikan kepada anak kita. Tidak diberikan kepada anak kita, ternyata diberikan kepada anak cucu kita. Makanya tetap optimis, percaya diri. Tidak ada doa yang tertolak di dalam kehidupan ini. Cuma terkadang persoalannya, kita saja yang tidak sabar untuk menunggu pengkabulan doa-doa yang sudah kita doakan setiap harinya. Karena niku prinsipnya bagaimana kita sabar. Wasta'inu bisobri. Ya apa kita itu terus sabar, bagaimana? Coba problemnya sabar. Bagaimana kita senantiasa sabar terhadap apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para hadirin, mari kita senantiasa tetap istiqomah. Niatkan karena Allah, banyak berdoa, yakin, husnudzon kepada Allah, karena sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita pasti akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Semuanya pasti dikabulkan doa-doa kita. Yang terpenting kita percaya diri dan optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, ada permintaan pembacaan Fatihah kepada beliau Ibu Kuseri binti Suma nggih. Semoga dalam nggih, beliau habis operasi nggih. Semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga semuanya diberikan kesabaran di dalam merawat beliau. Al-Fatihah. Para jemaah yang dirahmati Allah, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah